Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda semuanya? Senang sekali kami kembali menjumpai Anda, khususnya dalam program menjelang Pilkada 2024, yaitu Sapa Kandidat. Nah, seperti episode pada sebelumnya, di mana kami senantiasa selalu menyapa kandidat-kandidat yang saat ini tengah bertarung, bukan bertarung ya, belum bertarung banyak, tapi tengah keluar sebagai figur-figur baru di Kota Probolinggo. Dan saat ini kita sudah bersama dengan salah satu figur baru yang nantinya akan turut meramaikan dalam Pilwali Kota Probolinggo 2024. Siapakah beliau? Saya kasih clue-nya sedikit saja. Beliau adalah kelahiran, kalau tidak salah, kelahiran Mojokerto, Sidoarjo, Surabaya ya, Surabaya. Clue-nya adalah beliau kelahiran Surabaya, sosok perempuan yang berkecimpung di aktivitas sosial. Tentu masyarakat di Kota Probolinggo mungkin tidak asing dengan beliau. Agar tidak penasaran, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Sri Setio Pertiwi atau biasa disapa Neng Tiwi ya. Jadi selama nanti acara ini saya akan memanggil beliau dengan sapaan Neng Tiwi. Baik, Neng Tiwi, tak kenal maka tak sayang. Pepatah itu nampaknya sesuai dengan kondisi saat ini karena Kota Probolinggo ini kedatangan figur baru, yaitu Neng Tiwi, yang saat ini informasi terakhir yang saya dapat, Neng Tiwi sudah mendaftar ke beberapa partai politik ya. Ada 3 partai politik, nanti kita ulas terlebih dahulu. Namun kita berikan kesempatan Neng Tiwi buat memperkenalkan terlebih dahulu. Mulai dari kelahiran, saat ini aktivitasnya apa, kemudian ininya profil dulu, monggo Neng Tiwi. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Probolinggo, perkenalkan nama saya Sri Setio Pertiwi, biasa dipanggil Neng Tiwi. Aktivitas saya sehari-hari, kebetulan saya ada usaha di Probolinggo. Kita tambang pasir, batu juga tanah, seperti itu Mbak Mel. Lahir dan besar di Surabaya berarti ya? Iya, saya kelahiran kota Surabaya. Mojokerto itu memang asal ibu saya. Oh, dari Mojokerto, iya. Tapi kalau saya lahir dan besar di kota Surabaya. Baik, berarti bukan merantau ya ke Kota Probolinggo ini? Bukan. Hanya singgah? Singgah juga bukan ya. Karena aktivitas saya tiap hari di sini juga melakukan usaha kan, sebagai pelaku usaha. Neng Tiwi ini ada berapa bersaudara, Neng? Saya dalam satu keluarga. Bersaudara. 8 bersaudara dalam satu keluarga ya. Luar biasa sekali. Baik, anak keberapa dari 8 itu? Ke-7. Anak ke-7. Berarti sebelum bungsu Neng Tiwi berarti ya. Baik, kemudian dibesarkan dalam lingkungan keluarga seperti apa nih? Bapak, ibu kemudian bekerja apa, atau sebelumnya ada yang memang terjun ke partai politik? Enggak juga sih. Kalau terjun ke partai politik itu justru dari Pak D saya ya, yang membawa bapak saya ke Surabaya. Beliaunya adalah Brigjen Sugianto, dulu di eranya Pak Soeharto. Jadi beliau adalah salah satu orang kepercayaannya Pak Harto pada zaman tersebut. Pada Orde Baru itu ya? Iya, kalau orang tua sendiri sih beliaunya pengusaha juga. Gitu. Baik. Kemudian kalau di sini berarti tinggal di mana nih? Atau cuma sebentar di Probolinggo terus kemudian kemana gitu ya? Saya pulang pergi aja lah, karena terjangkau kan. Baik. Ya, dulu belum ada tol juga pulang pergi. Sekarang ada tol malah lebih cepat perjalanannya. Berarti Neng Tiwi di sini sudah berkeluarga ya? Sudah berkeluarga. Bisa diceritakan ini punya anak berapa dan saat ini usianya sudah berapa gitu, Neng? Anak saya kebetulan satu. Ya, dia udah usia 25 tahun. Iya. Dan sudah lulus kuliah, kebetulan juga usahanya tambang juga. Baik, Neng Tiwi ini selain seorang pengusaha, Neng Tiwi juga punya aktivitas sosial. Iya. Nah, bisa diceritakan seperti apa aktivitas sosialnya nih? Aktivitas sosial itu sudah saya lakukan sejak muda ya Mbak. Seperti apa itu? Ya, saya baksos ke masyarakat yang kurang beruntung. Ketika berjalannya waktu, saya lebih fokus ke anak-anak juga perempuan, seperti itu. Dan usia manula.
ibu-ibu lansia itu, janda-janda ke situ. Melalui kegiatan apa tuh kemarin organisasinya nih? Organisasi saya Pertiwi Nusantara Bersatu. Nah, Pertiwi Nusantara Bersatu ya, memang bergerak di bidang sosial ya? Di bidang sosial dan budaya aja. Di sana Neng Tiwi selaku apa? Saya sebagai ketua umum. Oh, ketua umum? Iya. Oh, luar biasa sekali gitu ya. Kemudian kita masuk ke figur Neng Tiwi yang saat ini meramaikan kontestasi pilkada di Kota Probolinggo. Neng Tiwi, sebenarnya saya lebih ke penasaran kenapa dan mengapa harus Kota Probolinggo yang kemudian menjadi jujukan Neng Tiwi untuk menempatkan karir politiknya gitu. Ya, jadi itu karena kepedulian saya Mbak kepada Kota Probolinggo dan usaha saya juga di sini. Kita juga sering baksos di Probolinggo juga, baik kota juga kabupaten. Dari saya baksos itu saya mengetahui kondisi masyarakat Probolinggo dan potensi-potensi yang harus digali dari Kota Probolinggo itu masih sangat banyak. Dulu masuk pertama kali di Kota Probolinggo tahun berapa? Udah lama. Kayak udah hafal banget Kota Probolinggo ya. 2004. 2004. Iya. Oh. Saya juga kebetulan di sini punya grup ini ya, Ning sekota dan sekabupaten Probolinggo. Itu anggotanya semua Ning yang memiliki pondok pesantren. Pondok pesantren iya, gitu. Berarti kan 2004 sudah menginjakan kaki di Kota Probolinggo. Berarti sudah kurang lebih berapa tahun? 15 tahunan ya? Kurang lebih ya? Iya, udah lama. Udah 20 tahun. 20 tahun ya. Berarti nah, sama-sama Probolinggo, kemudian pertanyaannya kenapa kok Kota Probolinggo, kok enggak Kabupaten Probolinggo sama-sama di sini kan akan menggelar pilkada nih gitu. Ya, itu tadi Mbak, sambil kalau orang Jawa bilang ngiras-ngirus ya, sambil ngurus pekerjaan, sambil ingin membangun Kota Probolinggo, itu bentuk kepedulian saya terhadap Kota Probolinggo. Kalau Neng Tiwi sendiri melihat Kota Probolinggo ini sebagai kota dengan potensi seperti apa? Probolinggo ini banyak yang bisa dikembangkan. Contohnya ada pelabuhan internasional. Kita bisa sebagai pintu masuk ya untuk dikirimnya barang-barang ke IKN atau kemanapun lah dari bahan-bahan pokok yang ada di tapal kuda ini. Terus yang kedua banyak pariwisata yang harus kita gali, kita kembangkan seperti itu. Pertaniannya juga, perkebunan juga bisa. Jadi sebenarnya Kota Probolinggo itu banyak potensi ya, seperti tadi yang disebutkan Neng Tiwi, yaitu pelabuhan, kemudian apa aja tadi Neng? Pelabuhan, kemudian perkebunan, pertanian, seperti itu. Nah, dalam pandangan Neng Tiwi ini, apakah Kota Probolinggo ini bisa dikembangkan dari sektor yang tadi disampaikan Neng Tiwi, meskipun kita sudah punya ya gitu asetnya itu? Ya bisa. Contohnya kan gini ya, ada pelabuhan itu harus ada sinergi kerjasama dengan pemerintah Kota Probolinggo supaya bisa untuk menambah pendapatan Kota Probolinggo. Yaitu dalam tanda kutip tentunya dengan bertambahnya pendapatan Kota Probolinggo itu bisa untuk mensejahterakan masyarakat Probolinggo. Jika misalnya nanti nih kemudian Neng Tiwi ini akan atau diberikan amanah oleh masyarakat, fokusnya di mana nih? Saya fokusnya pada anak-anak dan ibu-ibu, seperti itu Mbak Amel. Anak-anak dan ibu-ibu ya? Iya, karena anak-anak mau dikemanakan atau bagaimana? Anak-anak itu adalah aset bangsa. Sebelum kita dewasa itu kan ada anak-anak. Apabila anak-anak ini dari gizinya, perkembangan ilmunya, pendidikannya, kesehatannya, kita penuhi semua, insya Allah Kota Probolinggo itu akan mendapatkan generasi bangsa yang lebih baik. Seperti itu. Lebih baik ya, berarti memang fokusnya itu anak-anak dan ibu-ibu tadi, bagaimana mensejahterakan ya, mensejahterakan figur ibu dan anak ini nantinya. Karena angka stunting di sini kan saya lihat sangat tinggi juga. Kota Probolinggo sama kabupaten ya. Kota peringkat kedua, kabupaten peringkat pertama untuk anak-anak stunting. Baik,
Neng Tiwi ini kita ketahui di pemberitaan Tada Today ya, bahwasannya telah mendaftar ke 3 partai politik. Yang pertama kali disambangi adalah PDI Perjuangan, kemudian ada P3, kemudian terakhir PKB. Nah, di 3 partai politik ini posisinya sama, yaitu mendaftar sebagai wakil wali kota. Ya. Kenapa kemudian wakil wali kota? Saya harus sadar diri dan posisi. Satu, saya bukan putra daerah, Iya. tapi saya Punya keinginan ya, mengembangkan ya. Ingin membangun kota Probolinggo. Itu. Singkat ya, tapi bermakna sekali, sadar posisi. Iya. Iya. Sadar posisi karena merasa bahwasanya bukan putri kota Probolinggo, putra daerah ya, putra daerah kota Probolinggo, tapi niatnya untuk memberikan kota Probolinggo lebih baik itu ada gitu ya. Apakah memang harus lewat jalur politik nih? Iya. Makanya saya daftar di 3 partai, di P3, PDI, juga PKB. Kemudian setelah mendaftar harapannya seperti apa nih? Kita ketahui bersama ya, meskipun nanti dari 3 partai politik yang didaftari oleh Neng Tiwi ini, kemudian adalah salah satunya tidak mungkin memberikan rekom kepada Neng. Apakah hanya berhenti di sana saja atau mungkin masih akan lanjut atau ada plan-plan selanjutnya Neng? Harapan saya partai yang saya daftar kemarin memberikan rekomendasi untuk tiket maju pilih wali di kota Probolinggo. Sejauh mana positif Neng Tiwi ini? Apakah saat ini sudah mulai ada penjajakan mungkin dengan partai politik ini? Kalau semua sudah berproses seperti itu, jadi kita tinggal menunggu jawaban dari partai-partai tersebut. Partai politik ya. Ya. Kemudian kalau misalnya kita ketahui kan Neng Tiwi ini mendaftar sebagai calon wakil wali kota. Nah, kalau figur wali kotanya sendiri nih, apakah ada keinginan khusus atau kriteria khusus nih dari Neng Tiwi terkait dengan figur wali kota yang nantinya akan berpasangan? Karena kan dalam membangun kota Probolinggo 5 tahun ke depan ini butuh visi misi yang sama ya, gitu. Tidak hanya visi misi yang sama, tapi bagaimana memang harus sepemikiran gitu. Gimana Neng? Kriterianya? Bagi saya kriteria tidak ada ya. Yang penting satu visi dan misi dengan saya. Siapapun yang maju saat ini itu pasti putra putri terbaik bangsa Indonesia. Neng, ini agak melenceng sedikit aja ini. Kalau misalnya nanti biasanya nih kalau kita bersama bahasanya posisi wakil wali kota itu terkadang powernya itu tidak kuat dibandingkan wali kota. Nah, apakah di sini Neng Tiwi bisa kemudian mewujudkan impian-impian atau visi misi Neng Tiwi nantinya? Insya Allah kita gini ya Mbak ya, ketika kita sudah sevisi dan semisi tadi, kita udah sepakat berangkat. Nah, tentunya pasti porsi saya sudah sesuai bahwa porsinya wakil wali kota itu harus apa. Nah, ketika di awal itu tidak tercipta hal tersebut, saya pun juga nggak akan maju. Kan saya juga bisa membangun bangsa melalui cara saya sendiri, yang seperti sekarang ini kita baksos tanpa batas. Sekarang kan kita juga melakukan kayak Jumat Berkah itu selalu Mbak hari Jumat. Neng Tiwi sendiri melalui organisasinya? Melalui organisasi saya. Jadi saya baksos itu sudah mungkin lebih dari 10 tahun lah. Di mana aja, bukan di Probolinggo. Mau di Pacitan, apalagi ketika kita dengar ada bencana, kita bisa menjangkau dan tentu di saku tersedia. Ya sudah, kita berangkat, kita berikan apa yang dibutuhkan di sana. Baik. Neng Tiwi ini bisa dibilang kalau menurut saya kan figur baru ya Neng ya. Jadi memang perlu kerja ekstra ya untuk bagaimana meraih suara-suara dari masyarakat itu. Ada seseorang yang mengatakan kepada saya bahwasannya seorang calon kepala daerah itu tidak hanya minimal harus punya 3 modal, yaitu yang pertama adalah elektabilitas, popularitas, dan terakhir adalah logistik. Nah, kalau Neng Tiwi sendiri, meskipun saya tahu nih di beberapa billboard di kota Probolinggo ini sudah terpasang gitu ya dengan cantiknya Neng Tiwi berpakaian gaun putih ya, baju putih, dan kemudian menyapa warga kota Probolinggo dengan tagline-nya Wakil Wali Kota Probolinggo, calon Wakil Wali Kota Probolinggo. Nah, bagaimana menanggapi itu tadi nih? Apakah sudah siap semuanya itu? Ketika kita sudah ngambil formulir, tentunya ketiga hal tersebut sudah kami siapkan. Sudah siap ya? Ya, karena ya itu tadi, kita nggak mau jadi
Wali kota boneka. Wali kota boneka. Baik, ya. Optimis nggak Neng nanti bakal digandeng salah satu figur calon wali kota yang saat ini sudah mulai bermunculan? Harus optimis. Harus optimis. Iya. Kalaupun suatu misal nanti lah katakanlah tidak sampai digandeng, nah apakah ada plan lain Neng? Kalau sampai tidak digandeng itu kan namanya takdir ya. Kalau sudah takdir ya sudah, kita bismillah aja melanjutkan yang seperti biasanya kita lakukan. Karena memang Neng Tiwi ini rupanya pemirsa bahwasanya Neng Tiwi ini sudah lama ternyata ya terjun di dunia politik ya Neng ya. Ya. Dulu pernah juga tadi kami ngobrol sebelum acara ini pernah di P3. P3 berapa tahun Neng? 10 tahun. 10 tahun, kemudian ke PDI Perjuangan. PDI Perjuangan tahun 2019. 2019 sampai sekarang. Jadi bukan hal asing kalau mengenai partai politik ya Neng ya. Jadi ya kita doakan yang terbaik lah buat nanti Neng Tiwi ke depan seperti apa. Baik, terakhir Neng ada mungkin yang hal-hal yang ingin disampaikan khususnya ini kepada masyarakat Kota Probolinggo. Khususnya buat masyarakat Kota Probolinggo, saya mohon doanya semoga dengan ridhonya Allah saya bisa istiqomah dan terpilih di sini. Seperti itu. Terpilih di sini di Kota Probolinggo maksudnya seperti itu ya Neng Tiwi. Ya baik, Neng Tiwi kami ucapkan terima kasih atas kesempatannya karena beliau ini orang sibuk pemirsa gitu, jadi alhamdulillah beliau sudah meluangkan waktunya untuk menyapa masyarakat Kota Probolinggo khususnya di program Sapa Kandidat ini. Baik Neng Tiwi, semoga sukses selalu. Ya, makasih Mbak Mel. Yang penting jaga kesehatan. Semoga hal-hal baik dalam waktu dekat akan menghampiri Neng Tiwi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maksudnya rekom gitu ya Neng. Ya. Ya baik. Ya pemirsa, itu tadi perbincangan kita bersama dengan Neng Tiwi dalam program Sapa Kandidat. Nah, dari beberapa figur yang sudah kita ajak berdialog ini, kira-kira masyarakat ini sudah mulai menerka-nerka atau bisa menilai sosok figur-figur yang ada di Kota Probolinggo ini seperti apa. Jangan sampai nantinya salah pilih gitu ya. Baik, sekian Sapa Kandidat kali ini. Siapa lagi yang nantinya akan kita ajak untuk berdialog bersama? Jangan lupa tetap saksikan di Tada Today TV. Saya Amelia Subandi beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.